menurut paslon 2, HUTAR ini menyangkut hubungan antara daerah dan pusat. Nah, jika Presiden selaku pemerintah pusat mengambil keputusan sebuah program kebijakan atau keputusan yang meminta saudara untuk melaksanakan, sementara Ketua Umum Partai Politik dari paslon 2 justru memintakan untuk menentangnya. Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara mengikuti arahan Presiden atau mengikuti arahan Ketua Umum? Terima kasih. Kalau sudah ada keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami pasangan Koster Giri akan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakannya di daerah. Tentu saja kami memperhitungkan dengan kajian agar kebijakan itu betul-betul inline dengan kebutuhan daerah, meningkatkan kapasitas daerah, serta tidak merusak lingkungan alam dan merusak budaya Bali. Itu yang akan kami lakukan. Terima kasih. Saya yakin itu hanya pernyataan yang faktanya saja dari paslon 2. Yang sebabnya di mana rekam jejak paslon 2 menolak Piala Dunia U20 pada saat jalan kawin Piala Dunia. Dan itu sebuah pembangkangan dan sebuah subordinasi. Dan di mana pada sebelumnya ada event internasional yang melibatkan Israel, yaitu IPU, itu tidak ada penolakan. Jadi kami olahraga dibawa ke politik, sebaiknya tidak elok ya. Sebagai pemerintah gubernur, sebagai pemerintah daerah, sebagai perwakilan pemerintah pusat, itu merupakan hal yang tidak baik untuk dicontoh. Karena itu bukan kewenangan kita. Kewenangan pemerintah pusat seperti keamanan, politik luar negeri, justisi, fiskal, dan lain-lain itu adalah kewenangan pusat, bukan kewenangan Provinsi Bali atau kewenangan gubernur. Kemudian yang kedua terkait dengan bola Israel, saya tidak menolak tim Israel ke Bali, tapi menolak kehadiran tim Israel bermain di Bali. Kejuaraan dunia U20 tetap berlangsung. Mengapa saya menolak? Karena ada dasar Sila Bandung Konferensi Asia Afrika dan ada peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tidak boleh mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Israel di dalam forum-forum resmi. Sehingga kalau ini dilaksanakan, maka mau tidak mau harus mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Itu dilarang oleh aturan. Kita di daerah justru ikut aturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Cukup Bapak. Halo teman-teman. Kita sudah melihat bagaimana debat kedua ya dari calon gubernur di Provinsi Bali, teman-teman. Jadi ada dua pasang, yaitu pasangan De Gajah dengan Pas ya. Kemudian Koster dengan Giri. Dan debat kali ini cukup menegangkan, teman-teman. Karena ya De Gajah ini bertanya dengan Pak Koster ya. Dia menyinggung tentang batalnya Piala U20 beberapa tahun yang lalu ya. Ini membuat heboh publik, teman-teman. Pada saat itu, salah satu pemimpin daerah yang keberatan dilaksanakannya Piala Dunia U20 adalah Pak Koster ya, yang dilaksanakan di Bali pada saat itu. Dan itu pun heboh luar biasa ya. Sampai-sampai Piala U20 itu dibatalkan. Indonesia tidak menjadi tuan rumah. Padahal persiapan sudah matang. Dan inilah yang disinggung di debat publik di Bali ya. Dan ketika bertanya hal seperti itu, pertanyaan De Gajah adalah ketika Koster akan menjadi gubernur, patuh terhadap presiden atau ketua umum partai. Ya. Itulah yang disinggung oleh De Gajah. Lantas saja ya si Pak Koster ini menjawab, ya kita akan patuh terhadap pemimpin kita, yaitu Bapak Presiden. Ya. Kemudian De Gajah ini berkata lagi, ya itu sih hanya bicara saja, di lapangannya berbeda. Terbukti bahwa dulu Koster keberatan dan membatalkan Piala Dunia U20. Sontak saja teman-teman, Koster langsung balik skakmat De Gajah ini ya, dengan mengatakan bahwa saya tidak membatalkan Piala U20 dan saya tidak keberatan tentang hal itu. Tapi saya keberatan dengan keberadaan salah satu peserta, yaitu negara Israel. Karena ada undang-undang dan aturannya, tidak boleh mengibarkan bendera dan lagunya. Itu kata Koster, teman-teman. Dan bagaimanapun, teman-teman, apapun jawaban Koster ya, tetap pasti salah di matanya De Gajah. Yang namanya juga beda politik ya, sama-sama maju dan mencari celah untuk menyerang ya. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kalian di posisi mana
di posisi gajah atau posisi koster giri. Siapakah yang menurut kalian akan menang nanti? Karena beberapa hari lagi ya, kurang lebih 2 minggu lagi, kita akan melaksanakan yang namanya pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Terima kasih teman-teman, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.